oleh Ibu-Ibu Maria, yaitu bagaimana kita menikapi pergumulan dengan benar, kira-kira begitu. Saya berpikir karena tidak ada teks yang ditentukan, saya berpikir apa ya? Tapi kalau kalau ibu-ibu mempelajari dari Kejadian pasal 3 sampai dengan Wahyu pasal yang ke-20, itu adalah penuh dan semua adalah penuh pergumulan. Jadi yang tidak ada pergumulan itu hanya ada 4 pasal dalam Alkitab. Kejadian 1 dan 2 nggak ada pergumulan. Tidak ada. Semua baik-baik. Itu di Taman Eden. Tapi setelah pasal 3 sampai pasalnya yang ke-20 itu kita sudah masuk dalam dunia Edan. Jadi dari Eden ke Edan itu ya. Jadi nanti pasal 21 itu adalah, atau pasal 20 tentang kerajaan 1000 tahun, masih ada pergumulan sedikit, tapi masuk nanti pasal 21, 22 nggak ada lagi pergumulan karena sudah ada dunia baru dan surga, kira-kira gitu. Jadi nggak ada lagi pergumulan. Jadi nats mana yang mau kita pakai? Boleh semua dari Kejadian pasal 3 sampai pasal yang ke-19 itu pergumulan. Tetapi pada saat Ibu Marbun menyampaikan pesan pada saya, pas pada saat sejak itu saya sebenarnya sudah membuat saat teduh pribadi dari kitab Ayub. Jadi saya jadikan itu sebagai pedoman, sebagai perenungan kita bersama-sama hari ini, karena Ayub adalah salah satu sosok yang mungkin mungkin bisa jadi adalah sosok yang penuh dengan pergumulan, dan bagaimana dia menghadapi pergumulan itu bisa menjadi teladan bagi kita. Salah satu kita sudah tahu Ayub pasal 1, kita sudah tahu bahwa bagaimana dia orang yang saleh, orang benar, lalu kehilangan semuanya, lalu akhirnya datanglah teman-temannya, kan gitu-gitu. Lalu dia merasa sakit tak? Sakit lah. Nah itulah kesakitan, itulah diungkapkannya. Saya baca apa yang dia sampaikan pasal 3 ayatnya yang ke-20 sebagai salah satu pergumulan atau pergulatan dari seseorang anak Tuhan. Ayub pasal 3 ayat 20, beberapa ayat ini sebagai landasan. Sebenarnya seluruh kitab Ayub merupakan akan menjadi ketersinggungan kita nanti. Ayub pasal 3 ayat 20 dibilang begini, mengapa terang diberi kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur, kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku dan keluhku tercurah seperti air, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Demikian baca firman Tuhan, sebahagian dari kitab Ayub sebagai penggalan dari pergumulan Ayub. Seperti yang saya sampaikan tadi, ibu-ibu sekalian,
Ayub adalah sosok yang dapat kita jadikan sebagai contoh orang yang penuh dengan pergumulan. Banyak orang yang bergumul lebih ringan dari Ayub, tetapi menikapinya dengan cara. Tetapi justru Ayub pergumulannya berat, tetapi dia menikapinya dengan benar. Nanti kita akan lihat bagaimana. Misalnya contoh satu keluarga, kira-kira 1 bulan lalu ya, kita semua baca kurasa di berita, di mana satu keluarga dililit utang, lalu mereka naik ke apartemennya dari tingkat 22, satu keluarga meloncat bersama-sama. Patut diduga bahwa kedua orang tua itu memaksa dua anaknya. Itu patut diduga walaupun kita tidak tahu. Tapi singkat ceritanya adalah bahwa keempat orang itu satu keluarga, suami istri, 2 anaknya umur 12 dan 16 tahun, dan meloncat bersama-sama. Kenapa? Pergumulan. Konon yang saya dengar pergumulan mereka adalah dililit utang. Nah, pertanyaannya adalah, pergumulan mereka berat? Iya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah mereka menikapi dengan benar? Tidak. Oke. Nah, masih banyak contoh-contoh lain. Saya rasa itu adalah salah satu contoh di mana ada pergumulan seperti yang dibilang ibu tadi, seperti yang saya sampaikan juga, mulai dari Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasalnya yang ke-19, 20. Itu kalau Bapak Ibu-ibu sekalian tahu pasal Alkitab semua kira-kira 1000 sekian, lupa, hampir 2000 pasal. Dan itu artinya pasal demi pasal, ayat demi ayat dalam Alkitab itu juga berbicara pergumulan. Jika kita mau kerucutkan, itu artinya semua orang setelah Kejadian pasal 3 sebagai produk dari Adam dan Hawa pasti bergumul. Kalau tidak bergumul, kayaknya dia nggak ada di dunia ini. Kalau dia masih ada di dunia ini, pasti bergumul. Jadi kalau ibu-ibu sekalian hari ini punya pergumulan, nggak sendirian, pasti. Hanya saja memang betul pergumulan kita berbeda-beda. Nah, hal yang membedakan manusia sekarang adalah, jadi pergumulan sekali lagi, apalagi sekarang panas. Di Brasil katanya itu sudah ada waktu tertentu yang lalu itu sampai 50 derajat. Judul yang dibuat adalah neraka bocor katanya. Oke, saya tidak tahu neraka yang bocor atau apa, tapi itu kan akibat dari keluhan orang gitu sampai neraka pun bocor itu. Nah, pergumulan ekonomi ya, pergumulan tentang penyakit ya. Saya ngobrol sama namboru saya di sana, pergumulannya udah tua, sudah 89, ngagudang be keluhan nina pantas. Nah poso pe ngagudang keluhan nate, asam urat, kolesterol, diabetes seperti saya ini udah kena. Siapa yang nggak bergumul? Mulai bayi sudah bergumul ya. Jadi mari kita berpikir. Jadi berarti semua, kita boleh bilang semua orang bergumul. Namun hanya ada 2 macam orang dalam pergumulan itu, menikapinya dengan benar atau menikapinya dengan salah. Itu aja membedakan. Kalau kita mau pilih yang mana? Tentu kita mau memilih yang benar itu. Itu aja. Nah sekarang mari kita lihat. Jadi kalau kita mau benar, mari kita tiru Ayub. Itu aja kira-kira. Karena dia bisa menjadi role modelnya bagi kita. Walaupun ada tokoh-tokoh lain yang serupa dengan dia.
termasuk Daud yang pemazmur, Yusuf, Abraham, semua tokoh-tokoh, termasuk yang kita baru peringati yaitu Yesus terutama. Dan banyak lagi. Jadi Ayub adalah menjadi salah satu patron, tapi garis besarnya sama. Yaitu bagaimanakah kita menikapinya dengan benar? Caranya adalah setidak-tidaknya ingin disampaikan begini. Bergumullah kamu karena hidupmu benar. Karena banyak orang bergumul di dunia ini ya karena kesalahannya. Termasuk saya juga ya. Kita semua kurasa dilanda itu juga. Bergumul karena salah jalan, salah memilih jodoh. Sampai sekarang gara-gara salah memilih pasangan hidup jadi bergumul sampai sekarang bisa juga. Tapi lagi-lagi yang mau kita bicarakan di sini adalah jangan kiranya hindarilah, kira-kira begitu. Hindarilah pergumulan akibat dari dosamu. Kira-kira begitu. Walaupun kadang-kadang terjadi juga gitu. Misalnya contohnya yang sangat viral hari ini adalah Sandra Dewi dengan suaminya. Nah, itu. Sampai itu viral sekali. Sampai orang mudik pakai sepeda motor, kan di belakang itu kan ada kardus. Dan di belakang kardus itu ada tulisan. Dia ditulis di situ, yang penting pulang kampung walaupun tidak bisa membawa 271 triliun katanya gitu. Nggak tahu kok ada kaitan apa, aku pikir gitu ya. Ada kaitan apa dengan pulang kampung dengan 270, tapi begitulah. Tapi gitu ada tahu kan. Akhirnya dia terjerat kan gitu. Dia bergumul kan. Ada jet pribadi, rumahnya kayak istana, nggak tahu lagi istana kayak apa itu. Hidup mewah, tasnya pasti nggak ada yang dari Monja. Apalagi sepatunya, kurasa ada di sini juga dari Monja ini mungkin. Mungkin ya. Tapi pasti nggak ada. Makanan pasti katanya pesta di luar negeri, makan dia di mana-mana dimakan di luar negeri, tapi ambil duit haramnya di Indonesia, katanya begitu. Cantik, semua serba ada, tapi akhirnya pergumulan yang luar biasa. Jadi tekanan. Saya yakin sekarang daging pun terasa kayu itu. Karena apa? Pergumulan. Jadi sebenarnya Petrus juga mengatakan itu, maunya kamu jangan menderita karena kejahatanmu. Jangan kamu bergumul karena kejahatan, kalau bisa. Tapi bergumullah karena kamu melakukan kebenaran. Jadi nasihatnya kepada kita, ya udah hindari aja pergumulan yang karena kejahatan kita. Kira-kira betul. Gak usahlah sentuh-sentuh yang agak yang rempet-rempet itu. Walaupun kadang-kadang menggiurkan ya. Apalagi hidup di dunia ini lebih susah sekarang daripada dulu kan. Susahnya di mana? Ya soalnya masalah di kampung dulu ya hanya itu aja, tidak banyak godaan. Pagi udah berangkat ke ladang. Paling nggak dipikir ya. Bahalu haumaun bagaimana ini ya kan. Pulang nanti malam jam 7 modum. Kan jam 7 nggak modum be. Aling kosonari dan mulai modum. Sudah diberengi. Ya kan? Apalagi dengan medsos sekarang ini sudah dibereng. Portibion sampai sudut dunia pun tahu apa. Seperti anak saya sekarang diberengi sudah. Di dia lo kira-kira restoran di dunia ini. Nah itu ini. Pak, di Korea kalau mau makan ini loh tempatnya. Kalau pergi ke Kuala Lumpur jalan ini loh makanannya. Kalau pergi ke Singapura ini ada makanan di sini loh. Ada di Thailand Pak, katanya pula itu. Apa itu? Thailand itu ada kaldu yang 50 tahun belum pernah diganti katanya.
Sampai tahu itu. Jadi kalau dunia 50 tahun nggak ganti-ganti. Dan itu terkenal. Dan itu dan sebagainya. Nah, gara-gara itu kadang-kadang orang mulai terpikir, gimana aku rasakan itu ya? Bagaimana enaknya menjadi punya jet pribadi? Bagaimana naik mobil kayak gini? Bagaimana punya ini? Bagaimana punya ini? Dia kadang-kadang, ya apalagi ada godaan ya kan? Mulailah dan sebagainya. Apalagi tetangga punya yang lebih baik dari kita. Itu godaan itu. Televisinya ganti, tapi televisi kita masih zaman bahula, kira-kira gitu. Jadi di tengah-tengah penuh cobaan ini, supaya kita tidak penuh dengan pergumulan, mengurangi pergumulan kita, bergumullah karena hidupmu benar, bukan karena kamu jahat. Itu pertama-tama. Dan itu kita contohkan dari siapa? Ayub. Dia bergumul tapi hidupnya benar. Alkitab dikatakan di situ bahwa Ayub itu dikenal dengan apa? Dikenal seorang laki-laki, disebut dia saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tapi sekalipun begitu, ia bergumul. Jadi dari kitab Ayub berkata, bergumullah kamu karena hidupmu benar. Walaupun mungkin sulit kita hadapi sekarang ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu yang kita sebut dengan, yang kedua adalah sebenarnya agak nadanya sama. Tetaplah hidup benar di masa pergumulanmu. Saya rasa Bapak Ibu sekalian udah tahu kan, semua hartanya habis. Anaknya yang ke-7 anak laki-laki, 3 anak perempuan berarti 10 habis. Hartanya semua habis, lembu, domba, kambing habis semua. Bahkan istrinya pun meninggalkannya. Lalu semua tubuhnya dipenuhi dengan borok. Kayaknya dia nggak punya apa-apa lagi kecuali tataring. Tataring itu apa tuh? Tempat. Hanya di situ dia dulu. Dan punya satu keping beling. Dan untuk mengkorek-korek ini. Kalau hidup saya bandingkan, mungkin 1/1000-nya pun saya tidak pernah alami penderitaan seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata, Ayub berdiri dan dia berseru, dengan telanjang aku datang, aku tidak membawa apa-apa, dan saya pun akan pergi dengan cara yang sama. Terpujilah Tuhan. Pergumulan yang berat rupanya juga dapat memampukan kita untuk hidup benar. Sekalipun ada godaan, provokasi agar kita menyangkali Tuhan, agar kita menyalahkan Tuhan, agar kita menyalahkan kanan dan kiri kita seperti Ayub. Bahkan sampai istrinya sendiri memprovokasi Ayub. Apalagi yang kau mau pertahankan? Kutukilah Tuhan. Tapi justru Ayub berkata kau seperti perempuan orang gila. Ayub tetap benar. Dia tidak menyangkali Tuhannya. Itu artinya apa? Kalau kita aplikasikan itu dalam hidup kita. Sekalipun pergumulanmu ibu, sebagai ibu tetaplah menjadi istri yang baik. Kira-kira gitu.
Tetaplah menjadi tetangga yang baik. Tetaplah beribadah mengikuti persekutuan Ibu Maria. Tetaplah bergereja kepada gerejamu. Tetaplah ambil waktu untuk saat teduh. Ambillah waktumu terus beribadah. Tetaplah hidup jujur. Jika ada uang kelebihan dari tempat kamu membeli, kembalikanlah. Kira-kira begitu. Berkata-katalah benar. Tatkala kamu dijahati, kan susah ya. Kadang-kadang sulit seperti yang saya alami ini. Ini pas tetangga saya marga tobing ini. Tapi pasti jauh bedanya dengan tobing yang di sini. Saya tidak tahu kenapa. Jadi pernah satu kali dia buang sampah di satu tempat. Lalu saya hanya bilang, kok buang sampahnya di situ? Memang nggak pantas buang sampah di situ, kira-kira gitu. Padahal saya nggak marahnya, menegur. Lalu langsung dia berdiri. Apa rupanya? Ini perumahanmu? Nah, gitu ya. Kayak mau, saya tidak tahu ada apa nih. Ya, kalau gitulah ya nggak apa-apa lah. Kalau memang mau buang sampah di situ nggak apa-apa. Nggak, saya juga mau masalahkan. Hanya dan sebagainya. Tapi akhirnya setiap hari, hampir setiap hari, sekarang dia buang terus sampah di situ. Nah, datanglah ibu. Awalnya saya juga, ya saya ambil sampah itu saya buang. Lalu besoknya dibuang lagi. Ya dibuang lagi. Saya agak sedikit bosan, datang ibu, diambilnya lagi. Lalu ku bilang, udahlah nggak usah diambil lagi, ku bilang. Agak mau melengerah ya. Masa kita mau kalah katanya. Jadi sampai hari ini, mungkin sudah ada lebih 1 tahun, tak pernah berubah. Bagaimana? Mau diapain? Betul. Ya itu yang kita doakan. Saya juga sebenarnya sudah berdoa pada Tuhan, apakah waktunya saya datang ke rumah itu, mencoba bertanya. Tapi agak atmosfernya kayaknya jangan-jangan nanti menambah perang dunia ketiga, kira-kira gitu. Oke. Nah, jadi ya udahlah, didoakan, berkatilah dia. Bahkan saya berdoa, Tuhan, kesempatan kapankah aku bisa berbuat baik kepadanya? Hidupnya udah sendirian memang. Udah tua, lebih tua dari saya. Jadi sudah. Nah, maksud saya yang saya buat cerita itu akan datang kepadamu kayak seperti itu? Iyalah, pasti itu. Akan datang. Nah, tapi kalau kita mau ikut Ayub, apa artinya? Itu pergumulan, iyalah. Nah, bagaimana menyikapinya? Nah, itu lagi. Ayub bilang apa? Tetaplah kamu hidup benar, sekalipun hidup dalam pergumulan. Di pasar, iya. Nggak usah lagi. Di mana-mana, di jalan, lalu lintas, di kantor. Katanya orang jujur selalu dipindah tempatnya. Karena pernah seorang bercerita kepada saya, Pak, nggak tahu lagi kuhitung berapa kali aku pindah kantor. Kenapa? Karena aku menolak apa yang selalu bilang atasan saya. Hidup benar di dalam pergumulan. Bagaimana dengan anak?
Saya tahu ibu-ibu pergumulan utamanya seringkali dengan anak kan. Apakah kita mempunyai anak seperti Ibu Monica? Pemabuk, narkobaan, main perempuan, berjudi, punya? Enggak, syukur. Tapi Monica punya anak itu. Tapi yang dia buat apa? Setiap hari dia mendoakan anaknya. Mendoakan anaknya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun sampai 15 tahun. Hidup benar. Sampai akhirnya anaknya dibawa pulang oleh Tuhan. Menjadi tokoh gereja terkenal namanya Agustinus kan. Atau suami yang kurang ajar. Weh, ada? Ada. Seorang ibu di Jakarta. Suaminya artis. Tapi sang artis ini bukan waktu jaya-jayanya menyanyi dapat duit banyak, bukannya pulang ke rumah. Bukannya menghampiri istri dan anaknya di rumah, tapi malah justru di luar. Bertahun-tahun. Tapi setelah keartisannya tidak terkenal lagi, uangnya udah habis, pulang ke rumah. Masih mau? Masih mau mengizinkan masuk rumah? Wih, ini hebat sekali ibu-ibu ini. Masih banyak yang mau nih. Tapi ibu-ibu di luar sana dibilang apa? Kurang ajar dituduh holo pe bohim sirore. Mungkin gitu ya kan. Masih kau tunjukkan mukamu yang jelek itu. Tapi ibu itu tetap berdoa setiap hari untuk suaminya. Dan akhirnya suaminya menjadi bertobat dan menjadi pendeta. Udah tahu kan siapa dia? Ade Manuto. Udah meninggal kan Ade Manuto. Tapi ada seorang ibu yang tetap benar di dalam pergumulannya. Ibu, ada pergumulan? Ada ya. Saya tidak tahu tentang apa itu. Tentang penyakit kah? Tentang kemiskinan kah? Tentang tetangga kah? Atau tentang keturunan kah? Dan sebagainya. Ayub ingin mengatakan kepada kita, tetaplah benar hidupmu sekalipun ada pergumulan. Jangan goyang. Amin ya ibu. Ya. Itu. Memang saya tahu ngomongnya enak, khotbahnya enak, mendengar. Tapi pada saat kita keluar sana, saya sangat diberkati dengan seorang Pak Pendeta yang khotbah. Kadang-kadang begini ibu-ibu, tergoda kita. 90% orang Kristen, dia bilang, nggak tahu dari mana statistik itu. Kadang-kadang kita hanya salehnya di gereja. Dengan penyembahan sampai kita puji Tuhan, haleluya. Oke, saya tidak sedang mengkritik ya. Silahkan kita buat. Tetapi kebenaran hidupmu tidak terlihat, tidak dinampakkan pada saat kamu di gereja. Tapi pada saat di dalam kesendirianmu. Apakah kamu masih hidup tetap benar di dalam kesendirianmu? Saya terkesan contoh yang dia buat. Melakukan kebenaran dan hidup benar itu kadang-kadang tak perlu dilihat siapapun.
Contoh siapa? Abraham. Waktu dia mempersembahkan anaknya, tak ada yang tahu. Istrinya pun tak tahu. Hamba yang dia bawa ditinggalkannya di tengah jalan, dia katakan, kau tinggal di sini, aku dan anakku akan pergi ke sana. Dan dia tidak beritahu. Hidup benar seringkali, saya juga terpukul. Hidup benar itu adalah bukan pada saat kau tujukan di keramaian, tapi di dalam kesendirianmu. Dan saya yakin Ayub pun di dalam kesendiriannya tetap hidup benar. Sekalipun penuh pergumulan. Lalu yang ketiga, dan itu juga yang supaya kita jangan ini, dia katakan gini, di dalam pergumulanmu yang begitu sulit dan mendalam, teriakkan sakitmu kepada Tuhan. Ibu-ibu sekalian, kalau membaca termasuk dari yang kita baca tadi, itu teriakan. Dan kalau kita baca teriakan Ayub itu disebut dalam pasal 23. Dan tidak ada waktu kita melihat di sana. Tapi kalau ada waktu nanti ibu-ibu membaca kitab Ayub, yang dia ajarkan kepada kita adalah, bila kamu sakit, berteriaklah. Bahkan menangislah. Dan itu tidak salah. Berteriak dan nangis. Kalau orang Batak bilang mengangguk bobar itu. Tangiskan. Tapi persoalannya adalah, masalahnya adalah kepada siapa kita teriakkan tangisan dan kesakitan kita itu. Dan yang dilakukan oleh Ayub adalah dia teriakkan itu kepada Tuhan. Bukan membela kemanusiaan, dan memang itu adalah sesuatu yang lumrah. Apabila kita dicubit itu pasti sakit. Jadi kalau ibu-ibu coba, kalau sebelah mau dicubit nggak sakit, itu menurut saya itu bahaya. Betul ya? Kalau sudah digores begini dan kemudian sakit enggak? Enggak. Oh, itu bahaya. Beberapa saat yang lalu gula saya tidak dites itu. Sampai saya ini agak orang bandel kayaknya, tapi nggak tahu juga alasannya apa. Sampai sekarang ini saya nggak makan obat gula. Saya berbeda dengan ini nggak tahu kenapa. Jadi pada 1 bulan lalu itu kekeliruan saya juga. Saya memang minum ada satu seperti kelor, itu saya minum tiap hari konsumsi. Tapi belum membiasakan minum obat obat pel itu ya. Itu bisa saya salah. Dan jadi nanti ibu-ibu yang lain yang dokter tolong nasihati saya. Siapa tahu saya ini sangat bandal. Dan yang terutama lagi karena istri saya mendukung juga, saya jangan, nggak usah makan obat katanya pula itu. Oke, jadi saya bisa dinasihati satu saat. Tapi yang saya ingin sampaikan lagi nih, tes 300 sekian gulanya. Ati boy tainang. Lalu dia bilang gini sama saya, Pak, keluhan apa yang Bapak rasakan? Enggak ada, aku bilang. Kalau orang bilang sering haus, saya enggak haus. Sering lapar, enggak lapar. Kalau katanya sering pergi ke kamar mandi malam hari berulang-ulang, saya enggak alami. Jadi enggak ada gejalanya Pak, katanya. Dia agak heran gini. Maksudnya dari wajahnya aku bilang apa? Bapak sedang dalam bahaya, kira-kira gitu. Jadi maksud saya di sini adalah pada saat kita sakit dan kita tidak merasakan apa-apa, pada waktu dicubit tidak sakit, pada waktu kita sakit dan tidak menangis dan tidak berteriak, bahaya.
Jadi Ayub mengatakan teriakkan kepada Tuhan. Tapi yang seperti yang disinggung oleh ibu tadi, kadang-kadang yang persoalan kita adalah kita tidak berteriak kepada Tuhan, tapi kita teriak kemana? Kita teriak ke medsos. Kita sampaikan itu di Facebook, kita sampaikan itu di WA, kita jadikan itu sebagai bahan TikTok gitu ya. Dan kita pamer persoalan kita. Kita promosikan kesakitan kita, ketangisan kita. Tapi kita tidak pergi ke suatu tempat di dalam kesendirian seperti Yesus. Dan dia menangis, dan saya yakin pergumulannya penuh dengan begitu-begitu berat sampai firman Tuhan mengatakan sampai keringatnya seperti darah. Tapi dia menyampaikan itu ke alamat yang tepat, yaitu kepada Bapa di surga. Dan itu yang dilakukan oleh Ayub. Teriakkan itu pada Tuhan. Tak perlu mungkin harus tetangga mendengarkan itu. Jangan sampai seperti tetangga pariban saya di salah satu jalan. Saya nggak usah kasih tahu jalannya karena ibu-ibu nanti jadi cari tahu. Udah lama rupanya dia laki-laki, agak cacat sedikit, sudah agak umuran. Nah rupanya di sebelah itu ada perempuan. Jadi karena dinding rumah itu enggak terlihat dari tembok tapi dari papan. Jadi doanya sangat keras di sini. Tuhan berikanlah aku teman hidup katanya. Sebenarnya supaya didengar tetangga di sebelah. Oke. Bukan itu maksudnya. Oke. Karena kadang-kadang juga terjadi begitu ya. Oke. Juga bukan supaya didengar oleh tetangga kita supaya orang berbelas kasihan sama kita, bukan. Tapi yang betul adalah berteriak kepada Tuhan. Sampaikan kepada Dia. Bisa kita belajar dari siapa? Yakub ya. Dia ke danau kecil itu malam-malam karena ketakutannya menghadapi Esau. Betul ya? Yabok itu tempat di Yabok. Dia bergumul sendirian dengan Tuhan. Ayo ibu-ibu, tangiskan itu pada Tuhan. Bawa kepadanya. Seperti Hana yang dihina, tapi dia datang ke bait Allah. Dia nangis seperti orang mabuk, tapi dia bawa hatinya kepada Bapa di surga. Saya yakin ibu-ibu demikian juga. Kita semua teriakkan kepada Tuhan. Sampaikan aja. Saya pernah menangis sampai satu malaman karena begitu berat kurasa. Tak apa-apa. Tidak usah pergi ke halaman rumah. Ya. Dan sebagainya. Kita sudah tahu. Jadi nggak salah nangis. Nggak. Sampaikan. Bahkan sampai ibu-ibu kalau baca nanti sampai dia pun Ayub sampai menyesali hari kelahirannya. Bahkan sampai dia bilang kenapa Tuhan tidak mematikan aku pada waktu sebelum aku lahir. Tapi jangan sampaikan itu pada tetangga. Sampaikan itu pada Bapa. Rupanya kalau saya belajar Alkitab rupanya Bapa kita di surga terlalu baik. Dia bisa mengerti kemarahan kita. Dia bisa mengerti protes kita. Bahkan sampai tadi dikutip ayat itu bahwa bahkan air mata kita pun disimpan di kirbatnya. Tahu ibu kirbat ya? Kirbat itu tempat minum ya. Itu kan? Kalau itu tempat minumnya Tuhan, diapain itu minuman? Diminumnya minuman kita itu. Dia minum kesakitan kita. Bahkan
Jangan sampai kita ragu. Saya kadang-kadang salah satu keraguan kita adalah pada saat kita menderita seolah-olah Bapa di surga tidak mengasihi saya lagi, tidak memperhatikan saya lagi. Seolah-olah Allah tidak peduli dengan saya, seolah-olah Tuhan sudah lupa dengan hidup saya, seolah-olah Tuhan sudah tidak melihat saya lagi. Tapi saya belajar dari seorang, sekali lagi saya dengar khotbah juga, tapi saya belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apakah tema utama dari Alkitab mulai dari Kejadian pasal 3 sampai pasal 19 dalam pergumulan itu? Apakah suara Tuhan yang paling nyaring di situ semua? Dia selalu berkata, izinkan aku mengasihimu. Mengasihi siapa? Mengasihi Adam yang berdosa, mengasihi Hawa yang berbuat dosa, mengasihi orang-orang di dalam kehidupannya. Apalagi kalau kita hidup benar seperti Ayub. Gak mungkin dia tidak mengasihi kita. Sampaikan. Saya mungkin ada di antara ibu-ibu yang agak kurang cengeng ya. Kalau saya agak sedikit orang cengeng juga itu. Sikit-sikit mau nangis. Gak apa-apa. Sampaikan. Dan itu pesan Ayub kepada kita. Dan dia peduli. Dan dia dengar. Lalu yang terakhir adalah bagaimanakah kita menikapi pergumulan kita? Kalau yang pertama tadi, bergumulah karena hidupmu benar. Kalau bisa, tetaplah hidup benar pada masa pergumulanmu. Yang ketiga adalah teriakkan sakitmu kepada Tuhan di masa pergumulan-pergumulan itu. Dan semua tokoh-tokoh iman mempraktekkan itu. Seperti saya lupa kutip tadi, pemazmur juga mengatakan, bahkan seringkali minumanku menjadi, air mataku menjadi minumanku, dan semua tempat tidurku menjadi basah karena aku berteriak, berdoa pada Tuhan. Dan kita tahu pergumulan Daud ya, luar biasa. Pergumulan tentang anaknya dan pergumulan tentang dikejar-kejar selama 13 tahun oleh Saul, dan dia menangis luar biasa. Lalu yang terakhir adalah, dan ini yang paling penting juga, yang lain penting tapi penting, seperti pujian kita juga sebenarnya tadi yang pertama. Percayalah, di balik pergumulanmu itu ada berkat besar. Di balik pergumulanmu ada berkat besar. Hanya kita belum melihat sekarang. Saya tidak tahu mengapa Tuhan tidak mengungkapkan itu hari ini. Tapi dia simpan itu. Seolah-olah itu merupakan rahasia bagi dirinya. Dan pasti dia juga tidak bermaksud jahat pada waktu dia menyembunyikan itu. Tapi dia tahu, dia maha bijak, kapan dia akan ungkapkan, kapan dia akan sampaikan, kapan dia akan selesaikan. Tetapi yang sangat jelas dalam firman Tuhan adalah dari pengalaman dari pengalaman Ayub, disampaikan kepada kita di dalam pasal, mendekati pasal yang 40, dia katakan apa? Dulu aku hanya mendengar Tuhan dari orang lain, tetapi sekarang aku dapat mengenal Dia. Itu pergumulan-pergumulan yang kita hadapi itu sebenarnya adalah satu proses agar kita tahu siapa Bapa kita, siapa Allah yang kita sembah. Dan
Dan itu benar. Dalam hampir semua pergumulan, semua orang menderita, termasuk bapak ibu-ibu sekalian, termasuk saya sendiri. Melalui penderitaan dan pergumulanlah saya mengenal Tuhan. Termasuk yang saya saksikan beberapa kali pada ibu-ibu, pergumulan saya menunggu anak 7 tahun. Dari situ saya lebih mengenal Tuhan, mengenal maksudnya kenapa saya harus menunggu 7 tahun. Sehingga kita tidak lagi hanya mendengar dari orang lain Tuhan itu baik, Tuhan itu baik dari orang lain, tapi kita sendiri tidak menyaksikan Tuhan itu baik. Kita mungkin hanya mendengar tentang Tuhan itu Bapa, tapi kita sendiri mungkin tidak pernah mengalami bagaimana kasih sayang seorang Bapa yang di surga kepada kita. Seperti pengalaman saya dengan seorang ibu. Saya tidak tahu bagaimana konsep seorang ibu sampai akhirnya ibu saya akhirnya mengambil minyak, diambilnya bawang, dicampurnya, dan kemudian akhirnya dia mulai sentuh kepala saya, dia katakan, di mana sakitnya nak? Nasoya malang tolor dom, alang ngomong katanya pula itu kan. Ayam yang selalu dijual ke pasar, akhirnya saat itu dia bilang, ayam kita itu yang kita potong nak, katanya pula. Kapan? Ya pada saya sakit. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, Allah akan menyatakan sentuhannya, jamahannya, pengenalanmu akan dia dinyatakan di dalam kesakitan. Di balik pergumulanmu sebenarnya Tuhan ingin agar kita bisa lebih mengenal dia. Pasal 23 ayat 10 di dalam Ayub dikatakan, aku sekarang yang menderita dan sekarang aku muncul seperti emas yang murni. Ibu-ibu udah tahu kan, emas murni itu setelah dipanaskan kira-kira kurang lebih 1000 derajat, betul? Sehingga tidak ada lagi logam yang lain di sana kecuali hanya logam emas, makanya disebut logam murni. Itu melalui apa? Diketahui setelah melalui proses kepanasan yang luar biasa. Ayub merasakan itu. Dan akhirnya ada berkat luar biasa. Dan baru kita tahu nanti di dalam pasal 40. Akhirnya kita ketahui nanti. Satu saat saya tidak tahu. Setelah saya hitung-hitung sebuah menyelidiki, saya belum sampai ketemu nih, belum ketemu terus terang. Setelah meneliti Ayub, kalau ada saya nggak tahu kalau ibu-ibu pernah mungkin mendengar, kira-kira Ayub menderita berapa lama? Ada yang tahu? Saya tidak temukan. Mungkin harus teliti lagi berapa lama dia. Sejak kehilangan anaknya, hartanya, istrinya meninggalkan, saya tidak tahu sampai dia akhirnya pulih. Tapi kemudian kita tahu bahwa Tuhan mengembalikan 2 kali lipat dari yang dia kehilangannya. Kecuali dia tidak punya 2 istri, itu aja, hanya 1 aja. Anaknya pun tidak 2 kali, tetap saja 10, tetapi ada kelebihan. Putrinya menjadi putri yang paling cantik di negeri itu. Itu karena apa? Di balik air mata ada permata, betul. Itu di balik itu ada permata. Lalu kalau saya katakan gini, kalau saya tanya ibu-ibu, apakah kisah Ayub menjadi berkat bagi kita? Oke. Ayub bilang apa pada kita hari ini? Kalau aku menjadi berkat bagi kamu karena penderitaanku, hendaknya kamu juga menjadi berkat bagi generasi kamu selanjutnya. Kamu menderita karena saya, karena ibu-ibu sekalian nanti akan menjadi berkat-berkat bagi orang-orang yang akan melanjutkan kehidupan ini. Rupanya itulah yang kita sebut dengan pola apa? Saya tersentuh lagi sekarang ini. Pada waktu Yesus bangkit apa yang diberitakan? Ini kita baru merayakan kebangkitan Yesus.
Pesannya apa? Pergilah. Oke, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, sebenarnya itu. Maksudnya apa? Kamu sudah jadi muridku, kamu harus membuat orang lain murid. Tapi yang terjadi sekarang ini apa? Orang berhenti di mana? Orang berhenti berhenti di murid itu. Makanya di gereja lebih banyak pemain atau penonton? Penonton, betul. Di gereja mana? Di semua gereja. Atau ya kenang, situ. Roh hola merhua. Oh, hola memberi apa? Hiburkanlah saya, kuatkanlah saya, doakanlah saya, apa lagi? Hola niru kan? Berhenti di mana? Hanya berhenti di saya terus itu. Jadi pelayan itu sesungguhnya, jadi kalau saya katakan lebih banyak yang penonton di gereja. Tapi pesan Ayub mengatakan ini, jangan berhenti di saya, jangan berhenti di kamu, kamu pun harus jadi berkat. Kamu harus punya cerita, kamu harus punya kisah yang memberkati orang lain. Jangan kamu hanya kagum dengan saya, tapi orang pun harus kagum dengan kamu. Bagaimanakah orang bisa kagum dengan kamu? Sikapilah pergumulanmu dengan benar. Sehingga orang pun akan belajar dari dirimu. Setidak-tidaknya siapa? Setidaknya anak-anak kita pun akan belajar dari kita. Aku takutnya nanti waktu mengingat mamanya, siapa, apa yang diingatnya mamanya? Siapa mamamu? Katanya. Banyak cerewet kali pun ini. Orang diingat cerita cerewetnya. Yang diingat pelitnya, yang diingat apa? Enggak tahu lah itu. Ngomel aja katanya pula. Bagaimana kita mulai akhirnya membawa generasi kita mengatakan aku, atau khususnya putri-putri kita, aku mau kayak mamaku. Mamaku berhasil menghadapi pergumulan dengan benar. Walaupun dipastapi oleh bapakku. Oke. Enggak lah, aku rasa enggak juga kan. Jadi itu supaya terus berlanjut. Jadi kita bisa menjadi berkat. Jadi di ujung pergumulanmu itu apa? Ada berkat bagi dirimu dan juga berkat bagi orang lain. Akhirnya saya tutup dengan cerita berkat dari seorang perempuan lahir tanggal 15 Oktober 1949. Tapi pada waktu usia 18 tahun ada kecelakaan pada bulan Juli 1967. Akibatnya adalah seorang gadis yang cantik, tapi pada saat usianya 18 tahun lumpuh dari sini sampai ke bawah. Sempat memang goncang imannya. Sempat dia minta tolong pada teman-temannya supaya dia bisa bunuh diri karena dia nggak bisa bunuh diri sendiri. Kan nggak bisa kan? Kalau udah lumpuh di sini mau bunuh diri kayak mana? Nggak bisa. Tetapi dia belajar beriman pada Tuhan. Dia berjalan terus. Dia bertanya, kenapa Tuhan? Dia berteriak, Tuhan sembuhkanlah aku. Tuhan sembuhkanlah aku. Tapi Tuhan justru tidak pernah menyembuhkan dia. Sampai hari ini Tuhan tidak menyembuhkan dia. Tetapi mungkin orang bertanya, apa sih berkat di balik pergumulan itu? Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita tahu pada zaman mengirim kartu-kartu Natal dulu kan masih pakai kartu kita ya. Di Amerika kartu Natal dialah yang selalu dipakai. Karena akhirnya melalui pergumulannya dia bisa menulis dan melukis dengan mulutnya. Dia baru berlatih. Bukan saja rupanya dengan giginya dia melukis. Akhirnya dia menjadi penulis buku
beberapa buku. Dan pada tahun 1979 ia mendirikan satu organisasi yang disebut dengan Johnny and Friends yang melayani orang-orang cacat dan keluarga atau teman-temannya. Pada tahun 2002 mereka telah melayani lebih dari 500 keluarga orang-orang cacat melalui retreat, melalui program kursi roda. Johnny Erickson namanya, menjadi pembicara keliling dunia, menguatkan orang-orang cacat di seluruh dunia, motivator untuk mereka yang merasa tidak berdaya. Umur 35 tahun, yang tidak disangka oleh orang. Mungkinkah orang seperti itu ada yang jatuh cinta? Ternyata Tuhan mengirimkan seorang laki-laki orang Jepang yang tinggal di Amerika. Dan akhirnya mereka menikah sehingga Johnny Erickson dinamai dengan Johnny Erickson Tada. Memang mereka nggak punya anak sampai saat ini. Tapi Johnny Erickson Tada di dalam pergumulannya, di balik pergumulannya melahirkan berkat-berkat yang luar biasa. Sehingga dia berkata begini, ini dia tulis dalam bahasa Inggris ya, tapi ibu-ibu tahunya semua bahasa Inggris ini. Dia bilang begini, God is more concerned with confirming me to the likeness of his son than leading me in my comfort zone. Tuhan lebih peduli dalam pembentukan hidup saya supaya saya menjadi seperti Yesus Kristus lebih daripada kenyamanan hidup saya. Tapi kadang-kadang kita lebih peduli dengan kenyamanannya. Tapi Tuhan lebih peduli dengan pembentukan karakter kita supaya seperti Yesus. Bahkan dia katakan, God is more interested in inward qualities than outward circumstances. Allah lebih tertarik dengan kualitas hidupmu yang di dalam daripada penampakan yang kelihatan di luar hidupmu. Itu hasil dari mana? Kata-kata yang indah ini adalah lahir dari pergumulan yang begitu berat. Dan itulah tujuan apabila kita bergumul dan menyikapinya dengan benar. Tapi saya tahu sekarang ini banyak orang yang menderita, bergumul tapi melahirkan kepahitan, melahirkan kejahatan demi kejahatan. Tapi saya yakin ibu-ibu sekalian hari ini adalah ibu-ibu yang mencintai Yesus, yang mencintai Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, bentuklah saya, buatlah saya seperti Ayub, supaya melalui hidup saya akan menjadi seperti emas. Melalui hidup saya akan bisa memberkati banyak orang. Dan saya yakin itu maksud Tuhan dalam hidup kita. Sampai akhirnya satu saat nanti kita akan ketemu Yesus. Dan dia akan berkata kepada kita, "Hai anakku, masuklah di dalam
hidup yang tidak ada lagi pergumulan ini nanti. Tapi sekarang kita masih. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian dan kita akan hidup seperti yang diinginkan Tuhan melalui polanya Ayub. Kita berdoa. Bapa, terima kasih.